Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak Ahmad Yusron Al-Hadi. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi IPA, yaitu mengenai sistem pernapasan manusia dan hewan. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, anak-anak mampu menyebutkan alat sistem pernafasan. 2. Anak-anak mampu menjelaskan proses sistem pernapasan. 3. Anak-anak mampu mengetahui gangguan pada sistem pernafasan. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak video berikut ini. Kelas 5, tema 2, materi sistem pernapasan manusia dan hewan. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Jawabannya jelas ya. Lalu, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Mari kita simak materi berikut ini. Bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dari udara lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Bernafas bertujuan untuk menghasilkan energi. Energi yang digunakan untuk beraktivitas baik tingkat seluler maupun organ. Selain oksigen, bahan yang digunakan untuk menghasilkan energi adalah makanan. Baiklah anak-anak, selanjutnya yaitu ada organ pernapasan pada manusia. Mari kita simak bersama-sama gambar sketsa paru-paru yang terdapat dalam tubuh manusia. Organ pernapasan manusia yang pertama yaitu ada hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selanjutnya yaitu ada mulut. Selanjutnya yaitu ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Selanjutnya yaitu ada laring. Laring terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya yaitu ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya yaitu ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang terakhir yaitu ada alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus berbentuk seperti buah anggur yang tersebar di seluruh paru-paru. Baiklah anak-anak, selanjutnya yaitu ada proses pernafasan pada manusia. Proses pernafasan pada manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Baiklah anak-anak, yuk mari kita simak proses pernafasan pada manusia berikut ini. Pertama, oksigen akan masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung, oksigen akan disaring oleh bulu-bulu halus yang terdapat di dalam rongga hidung. Kemudian, dari rongga hidung, oksigen akan masuk ke dalam trakea atau batang tenggorokan. Di dalam trakea, kemudian oksigen akan masuk ke dalam bronkus, yang dimana bronkus ini terdapat di dalam bagian paru-paru. Lalu, setelah di bronkus, oksigen akan masuk ke dalam bronkiolus. Di dalam bronkiolus, kemudian oksigen akan masuk ke dalam alveolus.
Di dalam alveolus ini, oksigen akan disebarkan melalui pembuluh darah halus hingga oksigen akan tersebar menyeluruh ke dalam tubuh melalui paru-paru. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Saat ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernafasan pada hewan lebih bervariasi dan beragam. Ada hewan yang bernafas dengan paru-paru, akan tetapi ada juga hewan yang bernafas dengan insang, trakea, dan kulit. Mengapa sistem pernafasan hewan bervariasi? Hal ini terjadi karena faktor habitat hidup hewan yang sangat bervariasi dan beragam. Baiklah anak-anak, yuk mari kita sekarang sama-sama mengidentifikasi hewan yang bernafas dengan paru-paru. Antara lain, pertama ada kucing. Kemudian selanjutnya hewan yang bernafas dengan paru-paru yaitu ada sapi. Ketiga ada lumba-lumba. Keempat yaitu ada burung. Kemudian hewan yang bernafas dengan trakea antara lain pertama yaitu ada lebah. Kedua ada belalang. Ketiga ada kupu-kupu. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi hewan yang bernafas dengan kulit. Contohnya yaitu ada cacing. Selanjutnya yaitu ada ubur-ubur. Kemudian yang terakhir, hewan yang bernafas dengan insang, contohnya adalah kepiting dan ikan. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernafasan pada manusia. Gangguan yang pertama adalah ada influenza, kedua ada asma, ketiga ada bronkitis, keempat ada emfisema, kelima ada kanker paru-paru. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Saat ini, Bapak akan memberikan kalian sebuah latihan soal. Pertama, jelaskan pengertian bernafas. 2. Sebutkan organ pernafasan pada manusia. 3. Sebutkan 2 jenis pernafasan pada manusia. 4. Sebutkan hewan yang bernafas dengan paru-paru. 5. Sebutkan gangguan pernapasan pada manusia. Demikianlah anak-anakku sekalian. Tadi kita sudah belajar mengenai materi sistem pernapasan manusia dan hewan. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.